Salam, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku, mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus dan total akan dibalas oleh Tuhan Yesus dengan mengasihi orang itu dengan tulus dan total juga. Hari ini kita bisa belajar dari tokoh Maria Magdalena yang diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus berjumpa dengan dia untuk pertama kalinya di hari kebangkitannya. Apa sih istimewanya Maria Magdalena ini sehingga kita perlu belajar kepadanya? Istimewanya itu di sini. Di saat para murid-murid Tuhan Yesus yang lain, yang pada umumnya adalah laki-laki, yang konon katanya lebih pemberani, ingin membela Tuhan Yesus dan sebagainya, tahu kubur Yesus sudah kosong, maka mereka balik kanan semua, kembali ke rumahnya masing-masing tanpa berusaha mencari tahu mengapa kubur Yesus jadi kosong. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dia tetap berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Dan sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Apa ini artinya? Artinya Maria Magdalena berusaha mencari tahu apa yang menjadi penyebab kok kubur Yesus menjadi kosong. Tapi sebelum kita belajar lebih banyak dari Maria Magdalena, mari kita ngulik dulu dengan bertanya, mengapa para murid-murid yang lain itu bersikap demikian? Artinya, kenapa mereka balik kanan dengan pulang kembali ke rumahnya begitu melihat kubur Yesus kosong, tanpa berusaha mencari tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Nah, rupanya saudara-saudara yang terkasih, jawabannya itu ada di ayat 9. Di sana dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini aneh menurut saya, saudara-saudara. Anehnya di mana? Anehnya itu di sini.
Bukankah para murid ini setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Artinya setiap hari mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus yang juga sebagian besar diambilkan dari pengajaran di kitab suci. Tapi mengapa mereka tidak mengerti isi kitab suci? Jangan-jangan ini praduga saya, ya kan? Ketika Tuhan Yesus mengajar dulu, mereka ini tidak mendengarkan pengajaran Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah, mungkin mereka sedang asik dengan dirinya sendiri. Ada yang ngobrol dengan teman dekatnya, ada yang rasan-rasan, ada yang pikirannya melambung jauh entah kemana. Mungkin kalau pas perutnya kosong, pikirannya sedang di warung makan. Pikirannya itu piye yo, engko aku arep maem opo gitu kan. Kalau yang ada di dalam pikirannya soto, pikirannya ya soto, soto dan soto. Atau mungkin seandainya masa itu sudah ada HP, sudah ada smartphone, ada di antara mereka yang asik mainan HP. Ada yang WA-an, ada yang Facebookan, ada yang selfie-selfinan, bahkan ada yang memoto Tuhan Yesus, cekrek, lalu dikirimkan kepada temannya dan diberi keterangan, dikomentari, baru asik dengerin khotbah Tuhan Yesus nih. Itu mungkin loh ini ya. Nah, kalau dugaan saya itu benar, ya wajar saja kalau mereka tidak mengerti isi kitab suci. Lawong disuruh mendengarkan firman Tuhan, malah asik dengan dirinya sendiri gitu. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan Maria Magdalena? Begitu Maria Magdalena melihat kubur Yesus telah kosong, hatinya hancur. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia tetap berada di kubur itu, bahkan terus masuk ke dalam kubur itu, ingin mencari tahu di mana keberadaan Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maka Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Gambaran betapa sedihnya Maria Magdalena tahu Tuhannya telah hilang. Dia benar-benar hancur karena orang yang dikasihi tidak hanya mati, tapi jasadnya juga sudah hilang. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri yang bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Dengan mengibah, Maria memberikan jawaban, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini ungkapan rasa cinta yang sangat mendalam pada Tuhan Yesus, sampai dia ingin kembali mengambil jasad Yesus itu. Mungkin bagi Maria, walaupun tinggal jasad, itu akan dia pegang, akan dia simpan untuk selama-lamanya. Maria berkata seperti itu karena Maria tidak mengenal siapa diri Tuhan Yesus. Pikirnya yang bertanya itu adalah seorang penunggu taman. Kesedihan yang mendalam, kedukaan yang mendalam, kehilangan yang mendalam, itu yang membuat Maria Magdalena tertutup mata dan hatinya akan kehadiran Tuhan. Karena kesedihan itu dia tidak bisa melihat Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Baru ketika Tuhan Yesus menyadarkan dengan bertanya, "Maria," maka Maria tersadar. Maria baru tahu ketika namanya disebut, maka dia sudah mengenali siapa yang menyebut dirinya itu tak lain dan tak bukan adalah guru dan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, begitu Maria mengenali yang datang itu Tuhan Yesus, maka dia langsung sujud menyembahnya. Dia langsung memeluk,
kakinya, dia peluk seerat-eratnya. Pengalaman ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sangat mendalam. Kesedihan di mana Tuhan Yesus dianiaya, diludahi, dicemooh, dan disalibkan dan ditikam, itu benar-benar membekas di hati Maria Magdalena. Sehingga di dalam hatinya, walaupun orang lain tidak mau menerimanya, meskipun orang lain tidak mau mengasihinya, aku akan mengasihinya, aku akan memilikinya seorang diri. Itu adalah tanda kedalaman cinta kasih Maria Magdalena. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat betapa dalam dan tulus serta totalnya cinta kasih Maria Magdalena kepadanya, maka dengan setulus hati Tuhan Yesus berkata demikian, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sejatinya hendak menyadarkan Maria Magdalena, sekaligus ingin menjelaskan kepada setiap orang, kepada orang banyak, bahwa Tuhan Yesus itu bukan milik pribadi Maria Magdalena saja. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah milik semua orang. Dan Tuhan Yesus juga ingin mengasihi semua orang dengan tulus dan total, seperti Tuhan Yesus mengasihi dengan tulus dan total kepada Maria Magdalena. Hanya saja, orang yang memiliki sikap batin seperti Maria Magdalena, yang tulus dalam total dalam mengasihi Tuhan Yesus dan berusaha dengan sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu yang akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga orang itu bisa berkata seperti Maria yang mengatakan, "Aku telah berjumpa dengan Tuhan." Saudaraku, lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita ini memiliki sikap batin seperti Maria Magdalena sehingga bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan kita masih seperti para murid Tuhan Yesus yang walaupun setiap hari mendengarkan firman Tuhan, yang walaupun setiap hari mendengarkan sapaan gembala, namun juga tidak mengerti isi kitab suci karena kita asik dengan diri kita sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh dalam mengerti isi kitab suci, kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak mengenali Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Semoga hari ini kita bisa belajar dari Maria Magdalena yang dengan setulus hati, mendalam dan total mengasihi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pun mengasihi Maria Magdalena dengan tulus, mendalam dan total. Amin.